adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Dan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawannya. Sekarang pertama aku mau bahas relasi dulu. Suatu relasi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasang terurut. Di sini ada satu diagram panah, di mana himpunan A-nya 1 dan 4, himpunan B-nya -2, -1, 0, 1, dan 2 anggotanya. Ini merupakan relasi kuadrat dari. Cara bacanya, 1 berelasi dengan -1. Itu 1 merupakan kuadrat dari -1. 1 juga kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari -2. 4 juga kuadrat dari 2. Di mana notasi dari diagram tersebut seperti ini. Pertama, R sama dengan A ke B. Artinya, dari himpunan A ke himpunan B. Notasi yang kedua, R sama dengan AB P X Y, di mana PXY adalah aturan relasi dari A ke B. Di sini PXY-nya adalah X, kuadrat dari Y. Notasi yang ketiga, R sama dengan XY dan aturan relasinya, di mana X adalah anggota A dan Y adalah anggota himpunan B. Sehingga dari diagram panah ini bisa ditulis seperti ini. R sama dengan XY, di mana X sama dengan Y kuadrat, X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, dalam relasi kita mengenal 3 istilah, yaitu domain, kodomain, dan ring. Domain merupakan daerah asal. Di sini, setiap anggota himpunan A yang memiliki pasangan di himpunan B. Kodomain merupakan daerah lawan, semua anggota di himpunan B. Sedangkan ring adalah daerah hasil, anggota B yang terpasangkan dengan domain. Dari diagram panah ini, yang termasuk daerah domain adalah 1 dan 4. Yang disebut kodomain adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Yang disebut ring adalah -2, -1, 1, dan 2. Tadi disebutkan di awal, relasi dapat disajikan dengan diagram panah, bisa dalam diagram kartesius, dan pasangan terurut. Tentukan himpunan pasangan terurut dari diagram kartesius berikut. Ini gampang banget. Bacanya dari sumbu A ke sumbu B. 1 berelasi dengan 2. 2 berelasi dengan 3. 3 berelasi dengan 1. 4 berelasi dengan 4. 5 berelasi dengan 2. Sehingga himpunan pasang terurutnya ditulis seperti ini. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya 16, 20, 25, 31, dan 36. Himpunan B anggotanya 2, 4, 5, dan 6.
Relasi dari himpunan A ke B adalah kuadrat dari. Nyatakan relasi dari kedua himpunan tersebut dalam bentuk diagram panah, pasangan berurut, dan diagram kartesiusnya. Kita buat diagram panahnya dulu, di mana himpunan B terdiri dari 2, 4, 5, dan 6. Anggota A terdiri dari 16, 20, 25, 31, dan 36. Di mana 16 merupakan kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5, dan 36 kuadrat dari 6. Di sini 20 dan 31 tidak berelasi dengan siapapun di himpunan B, karena hasil kuadrat dari 20 dan 31 tidak termasuk ke dalam anggota di himpunan B. Pasangan berurutnya bisa ditulis seperti ini. 16 berelasi dengan 4, 25 berelasi dengan 5, 36 berelasi dengan 6. Sehingga diagram kartesiusnya bisa digambar seperti ini. Contoh soal yang kedua, B sama dengan 0 dengan 0, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Daerah hasil atau rank dari himpunan tersebut adalah, tadi di awal sudah disebut bahwa daerah hasil atau rank adalah anggota daerah kawan atau kodomain yang memiliki relasi dengan daerah asal atau domain. Sehingga hasil ranknya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bagaimana cara menentukannya? Ini bisa dilihat dari sini. Ini merupakan himpunan A dan ini merupakan himpunan B. Rank adalah anggota himpunan B yang berelasi dengan anggota himpunan A. Jadi, menentukannya tinggal yang ini, 0, 2, 4, 3, 8, dan 10. Itu merupakan rank. Nah, sekarang kita masuk ke bab fungsi. Seperti tadi di awal, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawan atau kodomain. Di mana aturannya, fungsi anggota daerah domain harus memiliki pasangan satu, tidak boleh tidak memiliki pasangan, juga tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu di daerah kodomain. Fungsi adalah merupakan kebalikannya dari relasi. Fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut. F A memetakan ke B, atau F X memetakan Y, atau F X memetakan Fx. Artinya, fungsi F memetakan setiap bilangan real anggota A ke bilangan-bilangan real Y anggota B. Nilai Y sama dengan Fx. Fx merupakan nama lain dari Y. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram F adalah merupakan fungsi, di mana setiap anggota himpunan A, yaitu A, B, C, mempunyai relasi atau pasangannya satu dengan daerah kodomain. A berelasi dengan 1, B berelasi dengan 1, C berelasi dengan 3. Walaupun si 1 ini berelasi dengan 2 anggota di daerah kodomain, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu di
diagram G, seperti ini. Diagram G bukan merupakan fungsi, karena anggota himpunan A, yaitu A, memiliki dua relasi di himpunan B. Seperti ini. A berelasi dengan 1 dan 2. Ini tidak boleh, ini dikatakan dia selingkuh. Makanya dia tidak termasuk fungsi. Yang diagram H juga sama, bukan fungsi. Karena anggota domain, yaitu B, tidak memiliki relasi dengan himpunan daerah kodomain. Kan aturannya, fungsi itu anggota domain harus memiliki pasangan 1 di daerah kodomain. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Menentukan banyaknya pemetaan. Misalkan kita memiliki dua himpunan A dan himpunan B. NA adalah banyaknya anggota A dan NB adalah banyaknya anggota B. Rumusnya NB pangkat NA. Misalkan himpunan A anggotanya 1 dan 2, himpunan B 3, 5, dan 7. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi antara A ke B. Kita masukin rumusnya. NA adalah anggota himpunan A. Ini, anggota himpunan A itu terdiri dari 2 anggota. Kita masukkan 2. NB terdiri dari 3 anggota. Kita masukkan 3. Maka banyaknya pemetaan A ke B adalah NB pangkat NA, yaitu jadi 3 pangkat 2, yaitu 9. Sifat-sifat fungsi. Pertama, fungsi surjektif. Relasi khusus dari himpunan A ke B pada fungsi f A memetakan B. Jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari P dan Q. 1 berelasi dengan P. 2 berelasi dengan P. 3 berelasi dengan Q. Maka domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kodomainnya P dan Q. Rangnya P dan Q. Sifat yang kedua, injektif. Fungsi f A memetakan B jika setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B P, Q, R, S. 1 berelasi dengan P, 2 berelasi dengan Q, 3 berelasi dengan R. Domainnya 1, 2, dan 3. Kodomainnya P, Q, R, S. Rangnya P, Q, R. S di sini bukan merupakan rang karena dia tidak berelasi dengan siapapun di himpunan A. Sifat yang ketiga, bijektif. Fungsi f A memetakan B jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi surjektif dan juga injektif. Seperti ini. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B P, Q, R. 1 berelasi dengan P, 2 berelasi dengan Q, 3 berelasi dengan R. Maka domainnya 1, 2, dan 3. Kodomainnya P, Q, R. Rangnya P, Q, R.
Contoh soal. Dari 4 diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Fungsi f a ke b disebut fungsi surjektif jika setiap elemen b mempunyai pasangan di A atau WF sama dengan B. Berdasarkan konsep ini, maka dapat disimpulkan bahwa gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi subjektif adalah gambar 1 dan 4. Kita lihat. Fungsi f a ke b disebut fungsi subjektif jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Jadi, anggota himpunan yang ada di B harus memiliki relasi di himpunan A, baru dia disebut subjektif. Kita lihat, di nomor 1, anggota himpunan B memiliki relasi di himpunan A. Sama, diagram 4 juga, anggota himpunan B berelasi 1 dengan anggota himpunan A. Sedangkan 2, ini ada yang tidak berelasi. Dan di diagram yang nomor 3, ini berelasi semua, tapi ini ada yang bercabang. Ini tidak boleh, ini bukan subjektif. Jadi di sini yang subjektif adalah diagram 1 dan diagram 4. Nah, contoh soal yang kedua. Manakah gambar diagram panah berikut yang menunjukkan fungsi bijektif? Fungsi f a memetakan b disebut fungsi bijektif atau berkorespondensi 1-1 jika f adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif sekaligus. Berdasarkan konsep tersebut, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif adalah gambar nomor 2 dan 4. Di sini. Fungsi f a memetakan b disebut fungsi bijektif atau berkorespondensi 1-1 jika f adalah fungsi surjektif dan injektif. Jadi di sini yang dikatakan bijektif itu adalah fungsi yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu fungsi surjektif dan fungsi injektif. Di diagram nomor 2 dan 4, dia merupakan fungsi bijektif. Sedangkan 1 dan 3 ini bukan merupakan bijektif. Nah, video tentang relasi dan